Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Jumat, tanggal 1 April 2022. Jadi di bulan ini kita sudah memasuki hari pertama di bulan April. Ya, semoga saja tambah cuan dan kita juga semakin bisa berkembang. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik, mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Karena grup premium ini baru dibuka, maka ada diskon harga besar-besaran. Jadi bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah ya. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram dan Instagram untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Kita langsung saja untuk kondisi IHSG. IHSG rutin untuk membuat higher high ya, kalau saya lihat ya. Dan dia juga berhasil closing. Ini sudah ada menembus area resisten 7049 ya, sudah berhasil ditembus untuk kondisi IHSG. Sementara juga bagus, nggak ada gap. Kita coba cek dulu dari sektor perbankan. Sebagai contoh, ada saham BBRI. Oke, BBRI masih di sana saja, tapi ini stokastiknya juga ada perlawanan ya, stokastiknya. Kita coba cek lagi, ada BBNI. BBNI masih turun, mungkin korektif dulu. Lalu BCA. Oke, BCA ini masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan harga. Oke, mungkin segitu dahulu pembahasan mengenai IHSG. Kita move ya. Di sini ada beberapa emiten yang perlu kita bahas. Salah satunya ada emiten IPPE. Tuh, IPPE hari ini masih koreksi lagi ya teman-teman ya. Masih koreksi lagi, ini sudah menembus area support 372, ini cukup parah untuk IPPE. Kalau bagi saya no recommend ya, karena nggak berhasil reject ini. Tadi nggak berhasil reject di area support, yang dimana kita berekspektasi kalau ini seumpamanya bisa reject ya akan terjadinya pola double bottom. Tapi ternyata malah tembus, malah break support ya, sedikit berbahaya ya. Kalau secara Fibonacci sih targetnya di 288 atau 290-an ya, di area sanaan. Ini targetnya dari Fibonacci retracement. Untuk PPE masih ada peluang untuk lanjut koreksi lagi ya, sementara untuk resistennya tetap di 376. Kita lanjut, di sini ada saham TAPG. Untuk TAPG ya sementara masih belum berani untuk uh, closing di bawah 700. Oke, kita lanjut dulu. Sorry tadi ada masalah koneksi ya. Oke, tes. Oke. Untuk TAPG closing 700 ya. Ini kan masih belum berani closing di bawah 700 nih untuk TAPG. Kalau memang dia masih bisa bertahan dan reject terus, nggak mau turun ke bawah ya berarti bagus ya. Ada potensi untuk lanjut naik lagi at least di 745 untuk TAPG. Kalau saya lihat juga ada perlawanan di sini untuk TAPG ya, semoga saja bisa golden crossing dan lanjut naik lagi at least bisa menyentuh 745. Kita lanjut, di sini ada saham BSSR. Untuk BSSR ya ini ada divergence ya kalau saya lihat ya. Ini ada divergence. Tuh, ya ada divergence di sini. Bentar. Yang nggak tahu ini divergence apa bisa tulis di kolom komentar nih. Sekalian yang saya kasih tahu. Ini ya, divergence. Nih, sesuaikan. Berarti ada pertanda divergence bearish. Nih, di sini ya bearish ya. Tuh.
Tuh ya, bearish ya. Berarti ada indikasi bahwa akan terjadinya bearish dalam waktu dekat di PSSR. Jadi yang mau taking profit ya bisa segera taking profit. Jelas ya? Kita lanjut di sini ada saham JPFA. Untuk JPFA kan melemah lagi nih. Hari ini closing di 1645. Ini sudah ada indikasi setelah mengenai trendline ini reject terus, nggak mau naik. Ya kalau besok diangkat naik sekiranya di 1670 ya kesempatan teman-teman untuk taking profit. Tapi kalau memang nggak sampai 1670, berarti ada potensi untuk turun ke area support 1620 dan kalau ini ditembus, lanjut turun lagi ke 1560. Secara stokastik juga kelihatannya sudah berdampingan, sudah dempet ini. Ya bisa jadi dead cross ya, seperti itu, riskan. Kita lanjut di sini ada saham Soci. Soci hari ini closing naik ya di harga 208 dengan persentase plus 1,96%. Untuk Soci ya masih heavy sideways ini di harga 184 hingga 210 lah. 210, 216 masih heavy sideways di area sanaan. Untuk Soci area supportnya tetap di 202. Kalau dia seumpamanya berhasil tembus di atas 208 ya. Ini berarti ada potensi untuk lanjut naik sekaligus hingga menyentuh harga 216. Ya kalau saya lihat juga stokastik di sini sudah kelihatan golden crossing tipis. Ya semoga saja bisa menguat ya untuk Soci, masih ada harapan. Kita lanjut di sini ada saham Indi. Ya, sorry ini agak lemot ya. Oke. Untuk Indi hari ini closing di harga 2280 nih. Tadi sempat naik juga di harga 2310. Ini nggak apa-apa ya kalau Indi di hold saja nggak ada masalah. Saya expect dia masih bisa naik nih. Ekspektasi saya at least dia bisa nyentuh di 2360, 2350. Ekspektasi saya berkata demikian karena stokastik di sini ya golden crossing dengan posisi cukup kencang, cukup kuat dan ada potensi untuk menembus 2330. Ya kalau misalnya 2330 ditembus ya lanjut naik lagi untuk Indi. Nggak apa-apa ya kalau Indi di hold saja nggak ada masalah. Kita lanjut di sini ada saham bank. Untuk bank hari ini closing di 2120 sementara masih sideways ya. Sorry, bukan sideways, ini lebih mengarah ke bearish ya, bearish trend. Saya lihat ada peluang untuk lanjut turun lagi ya, karena di sini ya perhatikan saja secara momentum juga ini sudah dead cross. Hari ini ditutup merah, koreksi juga. Targetnya mungkin di kisaran harga 2000 hingga 2030 ya. Ini targetnya bank. Tapi untuk resistennya tetap di 2170. Selama bank masih ranging-ranging di bawah 2170 ini kurang aman. Ya, kurang aman kalau closingnya masih di bawah 2170 ini kurang aman untuk bank. Jadi untuk bank bisa disimpulkan sendiri apakah masih mau hold atau lepas dulu ya. Kita lanjut di sini ada saham Mika. Untuk Mika closing hari ini di 2240 dengan persentase plus 3,23%. Ya, ini untuk Mika ini potensinya bagus sih kalau saya bilang ya. Ini bagus, volumenya cukup besar. Dan untuk Mika supportnya di 2200 nih. Supportnya di 2200, untuk resistennya tetap di 2300. Kalau saya lihat Mika ada peluang untuk lanjut naik lagi dengan target penguatan di 2300 karena secara stokastik juga ada perlawanan di area 46,55 ini masih menguat ya. Jadi untuk Mika nggak apa-apa di hold, target taking profit di 2300. Kita lanjut di sini ada saham MTEL. MTEL sementara masih heavy sideways dulu. Ini di area supportnya 760 ya. Nah, kalau teman-teman semuanya mau nyoba beli di sideways ya, yang fase-fasenya sideways, bisa lah coba di MTEL ini. Supportnya di 760 bisa beli, nanti target resistennya di 780. Kalau ini bisa di break ya lanjut naik lagi ke 800. Gitu-gitu aja mainnya MTEL karena kan masih sideways. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa, wait and see saja. Oke, untuk MTEL ya demikian dahulu. Hati-hati ya kalau 760 di break sedikit rawan ini. Kita lanjut di sini ada saham Emyor.
MYOR closing di harga 17.45 dengan persentase min 0,85%. Di sini mulai sudah kelihatan sudah mulai adanya perlawanan. Kita coba cek dulu dari Fibonacci retracement dan teman-teman juga bisa diperhatikan ya. Untuk MYOR ini area supportnya di 1660, ini sempat ranging di arah sana 1660. Untuk resistennya 1765 sempat tadi menyentuh 1765 dan rejection. Kalau memang MYOR berhasil tembus 1765 ya kemungkinan ada potensi lanjut naik lagi ke 1940 atau 1855 ya seperti itu. Tapi kalau memang ini sudah adanya indikasi bahwa akan terjadinya reversal trend, at least dia bisa menyentuh 1940 hingga 2000 nanti. Jadi untuk MYOR demikian ya, perhatikan saja apakah closingnya masih bisa bertahan di atas 1660 atau malah sudah break. Kalau masih bisa bertahan ya di hold. Kita lanjut, di sini ada saham BAPE. Untuk BAPE closing hari ini ya koreksi cukup dalam ya, minus 5%. Tapi kemarin juga BAPE sempat naik soalnya 7%. Untuk BAPE ya selama dia masih bisa bertahan di atas 177 hingga 185 boleh di hold saja. Targetnya masih di 210. Ya diatur sendiri untuk money manajemennya. Kalau mau averaging down ya bisa dilakukan di kotak ungu. Selama BAPE masih bisa bertahan kurang lebih ya di kotak ungu ini masih aman lah. Targetnya masih 210 dan 228. Ya untuk BAPE meskipun ada koreksi masih aman. Kita lanjut, di sini ada saham HIS. HIS closing di 216 dengan persentase plus 0,93%. Sementara juga HIS ini masih ya ranging di sana. Area supportnya di 218, untuk resistennya di 220 ya untuk HIS. Supportnya di 208, untuk resistennya di 220. Tuh. Kalau 220 ketembus lanjut naik lagi ke 230. Tapi kalau memang 208 sudah break ya teman-teman bisa stop loss dulu ya untuk HIS. Karena kalau 208 di break ada potensi untuk turun ke 192. Kita lanjut, di sini ada saham energi. Naik energi hari ini kan ya sempat juga reject di 171 sesuai dengan area resist. Dan kalau saya lihat ini masih sideways daily dulu ya. Sideways dulu setidaknya di 161. Ya kan pergerakannya ranging di sana saja untuk energi ya. Ini perhatikan ya di sini untuk energi. Jadi gini, permainannya untuk energi ini kalau dia menyentuh 161 nanti akan mantul naik lagi ke 169 atau bahkan bisa sampai 176. Tapi kalau dia break 161 ini malah break ke bawah, ya akan lanjut turun lagi ke 156. Selama energi masih bisa bertahan di atas 156 sih boleh di hold ya untuk energi. Kita lanjut, di sini ada saham CPRO. CPRO closing di 91 dengan persentase plus 1,11%. Tadi juga sempat diangkat naik untuk CPRO. Ya ini sambil nunggu momentumnya golden crossing, kemungkinan area supportnya tetap di 86 dan untuk resistennya tetap di 95. Kalau dia berhasil break 95 akan lanjut naik langsung ke 110 dengan target resisten selanjutnya. Jadi untuk CPRO bisa diperhatikan saja, yang mau beli nanti bisa tunggu di 86 seiring kita menunggu golden crossing dari stochastic slow ini. Kita lanjut, di sini ada saham BOS. BOS hari ini closing di 114 dengan persentase min 5,0%. Ya, hari ini ya tadi sempat ada gap up, tapi kan sudah berhasil ditutupi dengan highest point hari ini di 119. Ya kurang lebih ya kurang lebih udah menutupi lah seperti itu. Tapi untuk BOS ini ya secara teknikal kan kurang maksimal. Jadi kita coba cek dulu dari broker summary-nya. BOS yang akum ya ada YP, BK, BQ, XA dan ZP. Perhatikan di sini 114, 115 untuk rata-ratanya yang distribusi. Ada PD, ya PD sih yang paling banyak distribusi hari ini 113,9 rata-ratanya. Jadi untuk BOS demikian dahulu secara bandarmologi sudah. Kita lanjut, di sini ada saham SEMA.
Semua closing di 274 dengan persentase min 1,44%. Hati-hati ya. Di sini sudah ada sinyal bahwa adanya rejection. Kalau memang reject terus, nggak mau naik harganya, nggak mau tembus di atas 278, ya ada potensi atau sudah waktunya untuk koreksi. Ya, target koreksinya di 266 nih. Ya, area demand-nya. Untuk semua mungkin segitu dahulu ya. Kalau dia berhasil break 278 ya bagus berarti. Kita lanjut, di sini ada saham Aces. Untuk Aces tuh hari ini naik lagi ya 4%. Volume juga cukup volatil dan cukup stabil. Kalau saya lihat hari ini kan closing ya naik 4% di harga 1075. Area supportnya di 1060 dan ini juga sudah di break, yang awalnya resist sekarang menjadi support. Stokastik masih cukup kuat, ini masih ada perlawanan ya. Ya kalau memang kejadiannya Aces seperti ini terus ya berarti ada potensi untuk lanjut naik lagi ke next resistance 1110 selama dia masih bisa bertahan di atas 1060. Tapi kalau dia sudah break 1110 ya berarti ada momentum akan ada terjadinya penguatan harga kembali di 1160 untuk Aces. Kita lanjut, di sini ada saham Pewon. Pewon ya hari ini koreksi lagi nih minus 1,24%. Ini sebenarnya ya kita di grup premium juga menunggu harga murah di 428 ya. Kita kasih bocoran saja. Untuk Pewon ya memang masih mengarah turun, tapi ini candle merahnya sudah cukup banyak. Seharusnya ya ini juga ada pernah sih candlenya merahnya cukup banyak. Tapi seharusnya bisalah satu hari itu diangkat naik ya. At least bisa menyentuh 490. Tadi sempat menyentuh 490 tapi kurang ya. Masih kurang. Jadi untuk Pewon memang masih mengarah turun terlebih dahulu. Kalau memang dia reject ya nunggu. Kalau dia memang mau koreksi dan rejection di area support ya supportnya di 468. Kita tunggu di 468 untuk Pewon ya. Kita lanjut, di sini ada saham Friend. Untuk Friend closing di 73 dengan persentase min 5,19%. Di sini kalau saya lihat Friend ini masih ada potensi untuk lanjut turun ya. Karena secara stokastik ini juga masih kurang bagus. Nah, ini ya kalau mau masuk Friend nanti tunggu saja di harga 66 hingga 68 ini baru bisa spekulatif entry. Tuh, cukup murah ya. Di harga 66 hingga 68 nih, area support sempat adanya sideways daily di sini. Untuk resistennya tetap di 74 hingga 77 ya. Kalau memang dia turun lalu reject di sini diiringi dengan momentum stokastik yang bagus ya, ada potensi besar untuk retest kembali di area resisten 74-77. Kita lanjut, di sini ada saham MPPA. MPPA hari ini auto reject bawah lagi ya. Tuh. Nah, kalau kayak gini gampang nih untuk menentukan di mana turning point-nya. Ya, mungkin kalau saya lihat sih ya ini harus dimix juga sama momentum stokastik ya. Ingat, ini harus diiringi dengan momentum stokastik. Kalau nggak diiringi fatal ini ya. Jadi untuk MPPA ini area supportnya ya di harga 336 hingga 364 itu area supportnya. Kalau memang dia berhasil reject di area sana, ya ada potensi untuk lanjut naik lagi ke 556. Ya 556. Kalau dia berhasil reject dan tembus resisten 452 ya. Kalau dia berhasil tembus ini ya lanjut naik lagi ke 556. Untuk MPPA mungkin segitu dulu. Sebenarnya bagus ini meskipun hari ini auto reject bawah, nggak ada masalah yang cukup besar atau gimana ya, masih boleh di hold. Kita lanjut, di sini ada saham Kiata. Untuk Kiata ya masih range-range di sana saja. Menurut saya sih masih boleh lah kalau mau di hold, apalagi yang mau beli ini masih boleh. Kemungkinan besar besok ada potensi untuk naik dalam minggu depan ya. Minggu depan ada potensi untuk naik kalau kita lihat secara momentum stokastik. Ini karena ya volumenya juga sudah cukup kecil, seharusnya besok bisa naik ini untuk Kiata ya. Dia jarang menyentuh EMA 21. Justru itu bagus. Kalau dia nggak pernah menyentuh EMA 21 berarti trennya itu masih sangat uptrend ya. Jadi untuk IATA bolehlah kalau mau di hold ya. Tapi secara teknikal ya supportnya tetap di 175 dan 180. Kita lanjut, di sini ada saham IPCC. IPCC closing di 565 dengan persentase plus 2,73%. Dan untuk IPCC ya
memang masih naik sih ya. Untuk IPCC masih naik dulu. Targetnya sih kalau saya lihat di sini ya 600 nih titik psikologis. Sebentar. Ya, targetnya di 600 titik psikologis. Dan untuk area supportnya sih ya di area sini ya. Bentar. Tuh, 540 area supportnya IPCC. Ya 540 dan untuk resistennya di 600. Kalau dia berhasil break, semuanya dia break support ya turun lagi nanti di 500. Tapi kalau memang dia masih bisa bertahan di atas 540, ya ada potensi untuk lanjut naik lagi ke 600. Kita lanjut di sini ada saham IPCM. Oke. Sorry berantakan. Benar. Oke, ini IPCM kan naik terus ini. Naik terus setelah koreksi cukup panjang, akhirnya naik. Ini area sebentar. Area resistennya kan di 322 ya. Resistennya di 322 dan untuk area supportnya di 310 dan untuk resistennya di 320. Kalau memang semuanya IPC yang berhasil break 320 ya berarti potensi besar untuk menyentuh ke harga 342. Nih, di arah sini. Tuh, ya. Jadi masih dapat good news di IPCM. Masih ada good news lah ini kalau saya bilang ya. Masih oke kalau mau di hold. Untuk area supportnya tetap di 310. Kita lanjut di sini ada saham Temas. Untuk Temas ya ini kan closing di 1620. Wow. Temas sudah senaik itu ya ternyata ya. Wow. Saya beli pada saat itu di harga 200. Baru beberapa bulan. Ya Oktober lah. Oktober ya di arah sana 200. Wow. Keren. Untuk Temas ini sudah mulai agak turun ya. Sudah mulai turun nih. Tapi ya area support kuatnya sih tetap di EMA 90 di harga 1.500. Ini kan sempat reject. Kalau saya lihat sudah ada swing high valid ya di sini. Di Temas ini ada swing high valid. Mungkin targetnya sih masih di 1665 maybe di sana. 1665 kalau dia berhasil break ya lanjut naik lagi ke 1745. Tapi ini sudah mulai ada indikasi bahwa sudah mulai terjadinya perubahan arah tren ya, reversal trend. Jadi yang bisa taking profit, segera taking profit. Kita lanjut di sini ada saham ABA. Untuk ABA hari ini closing di 284 dengan persentase min 0,7%. Ya, kalau saya lihat di sini untuk ABA ada momentum bagus nih. Stokasiknya sudah mulai kelihatan golden crossing. Ya, kemungkinan ada potensi lah ya. Ada potensi di ABA untuk lanjut naik lagi ke harga 304 ya. Ada potensi untuk ABA lanjut naik ke 304. Tapi ya memang masih downtrend sih. Kalau mau di hold itu kurang bagus ya. ABA kalau mau di hold ini kurang bagus karena arahnya masih turun. Nih. Kalau memang pullback-nya ya nanti kalau memang adanya pullback ya beneran ada ya mungkin targetnya di 304. Targetnya di 304 ya kurang lebih mendekati EMA 90 yang garis hitam ini ya. Jadi untuk apa kalau pullback ya teman-teman bisa taking profit. Kalau bisa taking profit segera taking profit karena arah apa ini masih turun ya. Kalau bisa exit segera exit. Oke, segitu dahulu pembahasan dari saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.